Anak-anak, terdapat berbagai tari daerah di Indonesia. Tari daerah berpasangan apa saja yang kamu ketahui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang tari daerah berpasangan sesuai materi SPDP kelas 6 tema 7 subtema 2. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Dan berikut ini beberapa contoh tari daerah berpasangan, antara lain satu, tari piring. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan. Tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Tari yang kedua adalah tari serampang 12. Tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara atau Melayu Deli, Sumatera Barat atau Tanah Minang, dan Riau atau Pekanbaru. Tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan sejenis atau putra dengan putri. Tari serampang 12 diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Tari serampang 12 terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasari oleh gerak yang ada di dalam tari Melayu seperti tari Mainang, tari Ronggeng Melayu, dan tari Zapin. Tari daerah berpasangan yang ketiga adalah tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dengan menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Busana penari pria berupa satu setel baju kecak musang, kain saping, dan tandak atau songkok. Busana penari wanita meliputi satu setel kebaya labuh, kain songket, ikat pinggang, dan selendang. Tari berpasangan yang keempat adalah tari legong. Tari legong dimainkan oleh dua orang penari perempuan. Oleh karena merupakan tarian ritual persembahan, legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun, seiring pergeseran, fungsinya sekarang sebagai media hiburan. Aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Tari berpasangan yang kelima adalah tari jangger. Tari jangger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak.
dan 5 penari wanita disebut jangger. Para penari menari sambil menyanyikan lagu jangger secara bersahut-sahutan. Tari berpasangan yang keenam adalah tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Tari ketuk tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Tarian ini dipentaskan dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya goyang pinggul, pencak muncit, getuk, dan geol. Nama ketuk tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tari ketuk tilu justru kalah jika dibanding dengan tari Jaipong. 7. Tari Bambangan Cakil. Bambangan Cakil merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tari Bambangan Cakil menceritakan adegan perang seorang ksatria melawan raksasa. Ksatria tersebut bernama Janaka yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Makna yang terkandung dalam tarian Bambangan Cakil ialah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkaramukaan pasti akan kalah dengan kebaikan. 8. Tari Zapin. Tari Zapin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman hasil dari proses alkulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Tari berpasangan yang ke-9 adalah tari gandrung. Tari gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pementasannya, tarian ini didukung berbagai unsur, yaitu penari, pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tari gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai paja. Musik pengiring tari gandrung antara lain kempul atau gong, klunting, biola, kendang, dan ketuk. 10 adalah tari golek menak. Tari golek menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian golek menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari bekso golek menak atau beksan menak. Ide gagasan penciptaan tari golek menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Anak-anak, sekarang kita beralih belajar unsur-unsur tari dalam tari berpasangan. Di dalam tari terdapat berbagai unsur.
Unsur-unsur dalam tari berpasangan sama dengan tari tunggal. Unsur-unsur tari meliputi gerakan tari, iringan musik dalam tari, properti tari, cara menyamakan pesan dalam tari, dan lain-lain. Berikut penjelasan unsur-unsur tari berpasangan. 1. Gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas dua macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti, tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaiknya gerak maknawi mempunyai arti tertentu. Yang kedua adalah tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Yang ketiga adalah tata rias. Dalam pertunjukan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, perona mata, serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Unsur tari yang keempat adalah iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern ataupun tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, dan lain-lain. Unsur tari yang kelima adalah properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lainnya. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Unsur tari yang keenam adalah tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkan. Tempat pertunjukan tari biasanya disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruangan, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, bahkan jalan.
Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.